Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam mingguan. Malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehat oleh Allah, sehingga malam hari ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran ekonomi, yaitu berkenaan dengan perdagangan internasional. Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Waalaikumsalam Mbak Aril. Ini Mbak Umi ya. Dari tadi sudah menunggu lama ini. Oke ya, terima kasih teman-teman semua masih menyempatkan waktu. Oke, kita lanjutkan pembelajaran malam hari ini. Di minggu yang lalu kita sudah belajar pasar modal. Malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran berkenaan dengan perdagangan internasional. Itu ya. Oke, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, atau dengan kata lain juga perdagangan antar dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Kita tahu ya bahwa setiap negara itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya, tidak mungkin dapat melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam negerinya ya. Karena apa? Setiap negara dianugerahi potensi kekayaan alam yang berbeda-beda ya. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut bisa menciptakan yang namanya perdagangan internasional ya. Kita saja sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan kita. Ya toh Mbak, teman-teman semua, apalagi zaman sekarang ya. Lahan semakin sempit ya, banyak lahan pertanian dijadikan bangunan, sehingga antar daerah satu dengan daerah yang lain saling melengkapi. Itu saja ruang lingkupnya adalah daerah, apalagi ruang lingkupnya negara, ya kan? Karena apa? Negara itu mengelola sumber daya manusia, mengelola warga negaranya, apalagi tidak hanya 1-2 orang tetapi ratusan ya, ratusan ribu, bahkan jutaan, ratusan juta, memenuhi kebutuhan sekian banyak penduduknya. Kita saja yang secara individu antar teman satu dengan teman yang lain kebutuhannya berbeda, tidak mungkin bisa dipenuhi sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain, apalagi itu ruang lingkupnya adalah negara. Pasti satu negara dengan negara yang lain atau antar negara saling membutuhkan ya, saling melengkapi, sehingga terjadilah yang namanya perdagangan internasional itu ya. Ya, Waalaikumsalam Bunda Farid. Oke. Di sini perdagangan antar dua negara yang saling menguntungkan ialah yang namanya suatu perdagangan itu yang saling menguntungkan. Kalau tidak saling menguntungkan itu namanya bukan perdagangan internasional ya, namanya penjajahan ya. Seperti kita tahu bahwa kalau kita belajar sejarah, salah satu tujuan warga atau bangsa-bangsa Eropa atau menjelajah ke negara kita sampai negara kita dijajah, salah satu diantaranya adalah potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh negara kita. Itu dulu ya, itu dulu di zaman masih penjajahan. Tetapi sekarang semua negara sudah terbebas dari penjajahan, sehingga antar negara satu dengan negara yang lain saling menguntungkan. Nah, itu ya.
Oke, selamat malam semuanya teman-teman yang ada di sini. Selamat bergabung. Mari kita belajar bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita berkenaan dengan perdagangan internasional itu ya. Oke ya teman-teman, di situ perdagangan antar dua negara yang namanya perdagangan internasional itu saling menguntungkan ya. Kalau tidak saling menguntungkan itu namanya bukan perdagangan internasional tetapi penjajahan ya. Seperti dialami oleh negara kita 350 tahun dijajah oleh negara Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh negara Jepang. Nah, itu kan bukan saling menguntungkan ya. Tetapi yang satu untung, yang satu rugi. Nah, sehingga di sini definisinya perdagangan internasional itu saling menguntungkan ya. Apalagi ya teman-teman, sekarang banyak negara-negara tergabung dalam kesatuan ya, seperti ASEAN. Itu kan berarti negara-negara dalam ruang lingkup satu wilayah yaitu Asia Tenggara. Ada yang namanya ASEAN, kemudian ada yang namanya itu persatuan yang minyak bumi, itu apa namanya teman-teman, saya kok lupa ya. Saya lupa teman-teman, itu ya yang persatuan negara-negara penghasil minyak bumi, itu apa ya namanya, saya lupa itu teman-teman. Oke ya, yang paling mudah kita jumpai adalah perdagangan antar satu wilayah yaitu negara ASEAN. Seperti ya, waalaikumsalam Mbak Grace. Seperti kita ya, negara Indonesia dengan negara Taiwan. Nah, itu kan saling bertukar ya, ekspor barang maupun ekspor jasa. Itu kan salah satu bentuk contoh ya perdagangan internasional yang dua-duanya adalah saling menguntungkan. Baik negara kita maupun negara Taiwan itu sama-sama untung ya. Kalau negara kita diuntungkan dengan perolehan devisa, kalau negara Taiwan meningkatkan produksinya, itu kan berarti saling menguntungkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh iya, Mbak Aril terima kasih. OPEC, iya. Oke, saya sampai lupa ya. OPEC, betul Mbak Aril, terima kasih ya. Negara-negara penghasil minyak bumi disatukan di dalam organisasi OPEC. Kemudian organisasi antara satu wilayah negara ASEAN namanya ASEAN. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini sudah banyak ini Bunda Farid. Udah banyak sekali ini, berapa ini jumlahnya? Wah, luar biasa banyaknya. Oh, 12 ya, 12. Di absen sama Bunda Farid itu satu-satu. Oke, kita lanjutkan lagi perdagangan internasional. Nah, di sini faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa di sini salah satu faktornya adalah sumber daya alam, pasti ya. Perbedaan sumber daya alam itu bisa menciptakan yang namanya perdagangan internasional. Bahkan tadi sudah saya jelaskan, kalau kita belajar sejarah ya, kalau salah satu tujuan bangsa-bangsa Eropa ya, tujuan awalnya bangsa Eropa pergi ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Ternyata bangsa-bangsa Eropa itu menyadari bahwa negara kita adalah negara penghasil rempah-rempah yang luar biasa, sehingga ada keinginan untuk menguasainya. Nah, itu pada zaman dahulu ya, sebelum adanya kemerdekaan. Tetapi sekarang bangsa-bangsa di negara atau di dunia ini sudah merdeka, sehingga di sini saling menguntungkan perdagangan internasionalnya. Salah satu pendorong adalah adanya perbedaan sumber daya alam. Tidak mungkin suatu negara di dunia ini bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Tidak mungkin ya, karena apa? Setiap negara di dunia ini dianugerahi oleh
bermacam-macam sumber daya alam yang semuanya tidak memiliki hal yang sama atau barang yang sama ya. Barang yang sama. Kalau di negara Taiwan ngomong-ngomong sumber daya alamnya yang melimpah di sana apa ya teman-teman? Sumber daya alamnya kalau di negara Taiwan apa ya? Oh, minyak. Minyak apa Mas Anto? Minyak goreng atau minyak bumi? Minyak. Oh, minyak bumi. Oh, berarti di negara Taiwan penghasil minyak bumi ya. Kalau komoditas yang paling terkenal, komoditas ekspor lah, dikatakan komoditas ekspor ke negara-negara lain. Apa teman-teman? Coba. Di sini kan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah adanya perbedaan sumber daya alam. Oke, buah. Mesin. Ini sumber daya alamnya Mbak Fenty. Sumber daya alamnya. Oke, tadi Mbak siapa tadi? Nah, Mbak Didi mengatakan buah ya. Mbak Didi mengatakan buah. Oke ya, masing-masing negara itu dianugerahi perbedaan sumber daya alam sehingga dengan adanya perbedaan sumber daya alam tadi bisa menciptakan yang namanya perdagangan internasional karena antar satu negara dengan negara yang lain saling melengkapi ya. Pinang apa ya teman-teman ya? Pinang. Oke, kita lanjutkan lagi yang kedua, yaitu perbedaan selera. Wah, pasti yang namanya selera kita secara individu saja antar teman yang satu dengan teman yang lain. Bu Umi ya, Mbak Umi sama Bunda Farid itu pasti punya selera berbeda-beda terhadap buah lah misalnya. Ini Mas Anto buah pinang yang dibelah dua. Ya, seperti Mas Anto dengan siapa Mas kembarannya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Selera antar satu orang dengan orang yang lain itu pasti punya selera sendiri-sendiri. Wah, Andilo. Mirip dari sebelah mana Mas? Mirip dari belakang ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya yang selera. Antar satu teman dengan teman yang lain, antar orang satu dengan orang lain. Kalau kita berbicara masalah selera, pasti berbeda-beda. Contoh saja ya. Mas Anto misalnya, Mas Anto dengan Bu Umi, Mbak Cynthia dengan Bunda Farid, pasti mempunyai selera yang berbeda-beda. Contoh kecil saja seleranya dengan buah. Oke ya. Ngomong-ngomong, Bunda Farid, buah favoritnya apa ya? Mbak Umi, buah yang menjadi favorit selera, misalnya selera terhadap buah. Oke, Bu Umi mangga. Kalau Bunda Farid atau Mas Anto apa? Bu Umi mangga. Waduh. Oke, Bu Umi mangga. Kalau Bunda Farid atau Mbak Cynthia atau Mbak Didi semuanya lah. Nah, Mbak Fenty melon. Di negara Taiwan apakah ada mangga atau melon di sana? Dari komoditas yang teman-teman sebutkan. Ada. Oke. Yang tidak ada misalnya, yang tidak ada di Taiwan tetapi ada di negara kita. Apa teman-teman? Yang tidak bisa dihasilkan di Taiwan tetapi bisa dihasilkan di Indonesia. Apa teman-teman? Salah ya? Oke. Lah, itu kan ibaratnya
ya. Sumber daya alam tadi masing-masing negara, antara negara Taiwan dengan negara Indonesia sudah berbeda. Negara Indonesia bisa menghasilkan salak yang hasilnya sangat luar biasa ya. Tetapi kalau di negara Taiwan tidak bisa menghasilkan yang namanya salak. Itu sudah perbedaan dalam sumber daya alam. Ditambah lagi perbedaan selera, masing-masing orang mempunyai kesukaan tersendiri. Tidak semuanya buah tadi bisa dihasilkan di negara Taiwan. Karena apa? Karena perbedaan selera. Ya, ibaratnya kan ada buahnya melalui impor, ya kan? Misalnya tadi salak di Taiwan tidak bisa diproduksi sendiri dari tanah Taiwan, ya kan? Kemudian Taiwan mengimpor salak dari negara kita. Akibat apa? Akibat permintaan dari masyarakat yang gemar akan salak. Sehingga negara Taiwan harus mengadakan perdagangan internasional dengan negara kita, negara Indonesia. Karena apa? Dari selera masing-masing orang, masyarakat itu mempunyai selera sendiri-sendiri. Ya, selamat malam Mbak Ika. Waalaikumsalam. Ya toh, itu contoh kecil saja dari selera yang dimiliki teman-teman. Antara satu teman dengan teman yang lain itu mempunyai perbedaan. Tidak semuanya bisa dihasilkan di negaranya, di negara masing-masing. Dengan tidak adanya kebutuhan yang terpenuhi tadi ya, kebutuhan akan buah tadi yang saya contohkan adalah kebutuhan buah tadi itu tidak bisa dipenuhi oleh negara tersebut. Negara tersebut harus mengadakan perdagangan internasional dengan cara apa? Dengan cara impor. Nah, itu perbedaan selera. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, penghematan biaya produksi. Oh, buah jambe. Oke Mbak Cynthia, saya baru tahu kalau pinang itu jambe. Iya. Berarti gini, berarti di Taiwan komoditas buahnya adalah jambe. Kalau di negara kita ya yang apa ya, istilahnya tidak ditemukan di negara-negara sana adalah rambutan ya teman-teman ya. Rambutan kan tidak semuanya negara itu bisa. Pete. Betul pete ya, pete. Oke. Kita lanjutkan lagi penghematan biaya produksi atau efisiensi. Maksudnya gini. Di negara kita, misalnya di negara kita memproduksi misalnya memproduksi sirup lah, misalnya tadi kan berbicara buah, kita lanjutkan ke dalam sirup. Penghematan biaya produksi di negara kita misalnya ya, menghasilkan sirup itu dengan biaya yang rendah ya, misalnya dengan biaya yang rendah karena semua buah-buahan bisa dihasilkan di negara kita. Oke, sudah. Oke, kita hentikan dulu buahnya, disimpan dulu. Kita lanjutkan yang nomor 3. Penghematan biaya produksi. Misalnya tadi saya lanjutkan dari buah. Hampir semua buah bisa dihasilkan di negara kita. Nah, sehingga biaya produksi untuk menghasilkan sirup itu lebih murah. Kemudian di negara Taiwan itu tidak semua bisa dihasilkan dari sana. Misalnya buah ya, tidak bisa semuanya dihasilkan dari tanah Taiwan sendiri. Dia harus melakukan impor buah yang dijadikan sirup. Lah, dengan adanya buah yang bisa dihasilkan sendiri di negara Indonesia untuk memproduksi sirup, maka harganya lebih murah.
Tetapi di negara Taiwan tidak semua buah bisa dihasilkan, sehingga dia harus melakukan impor buah. Nah, untuk dijadikan sirup, maka biaya produksi untuk menghasilkan sirup jauh lebih mahal. Sehingga daripada memproduksi sendiri dengan biaya yang sangat mahal, lebih baik mengadakan impor. Oke, teman-teman paham untuk nomor 3, penghematan biaya produksi? Seperti teman-teman ginilah logikanya atau contoh kecil saja. Oke, ya, tidak apa-apa teman-teman. Nanti kalau misalnya Mbak Vivi sudah clear, misalnya sudah clear kerjaannya, kemudian bisa masuk, silakan masuk itu ya. Waalaikumsalam Mbak Ica. Oke, saya lanjutkan lagi untuk penghematan biaya produksi. Tadi ilustrasi yang saya contohkan dapat dipahami ya. Misalnya contoh kecil saja, ini tidak berbicara ruang lingkup negara, tetapi contoh kecil saja yang kita alami ya teman-teman ya. Kalau penghematan biaya produksi, misalnya masak sendiri dengan kita membeli dari warung atau rumah makan, jika kita masaknya itu memerlukan biaya yang sangat banyak, itu kan kita lebih memilih membeli di warung. Nah, itu ya ilustrasinya. Seperti juga di negara, ruang lingkupnya adalah negara. Kita mengimpor harganya lebih murah daripada memproduksi sendiri, maka maksudnya kita adalah negara kita, itu lebih baik mengimpor daripada menghasilkan sendiri tetapi membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, itu logikanya ya. Kemudian yang keempat, tingkat teknologi. Pasti ya teman-teman ya, masing-masing negara itu penguasaan akan teknologi berbeda-beda. Tingkat teknologi yang dikuasai oleh masyarakat itu berbeda-beda. Contohnya negara kita, penguasaan teknologi ya belum sebegitu menguasainya lah ya rata-rata masyarakat kita. Tetapi kita bandingkan dengan negara Amerika misalnya. Wah, negara Amerika itu penguasaan teknologinya sangat luar biasa. Karena segala macam bentuk mesin teknologi ada di sana, diciptakan di sana. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional tadi, negara kita tidak mampu untuk memproduksi teknologi sendiri. Negara kita itu untuk saat ini mampunya merakit ya, belum bisa menciptakan teknologi sendiri. Sehingga negara kita membutuhkan negara-negara yang bisa menghasilkan teknologi. Ya kan teman-teman, seperti Jepang, kemudian Amerika, itu kan negara-negara yang bisa menciptakan teknologi. Lah negara kita belum bisa menciptakan sendiri. Negara kita masih sifatnya adalah merakit ya, mengimpor onderdilnya, kemudian di negara kita dirakit. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan tingkat teknologi yang dikuasai, maka timbullah yang namanya perdagangan internasional. Kalau negara kita itu tingkat perdagangan internasionalnya itu masih sebatas bahan mentah yang diekspor. Yang diimpor ya berkenaan dengan produk-produk yang sudah jadi. Terutama adalah teknologi. Negara kita belum mampu seutuhnya untuk menciptakan sendiri. Negara kita mampu, tetapi masih dalam hal perakitan. Sehingga dengan adanya perbedaan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara, bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Itu ya teman-teman. Jadi ada 4 faktor ya yang bisa menciptakan perdagangan internasional. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini selain tadi yang 4 tadi, ada faktor pendorong lainnya. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Tadi jelas ya, tidak semuanya barang itu bisa diproduksi dalam negeri. Ya,
ada barang-barang tertentu yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, dia harus membeli barang dari luar negeri. Itu ya. Oke, selamat malam Mbak Khalifa. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Kita tahu bahwa tadi yang namanya perdagangan internasional itu terjadi hanya saling menguntungkan ya. Maksudnya untuk mencapai saling menguntungkan. Kalau kita belajar IPA itu simbiosis mutualisme ya. Dua-duanya saling menguntungkan. Nah, di sini faktor pendorong perdagangan internasional itu keinginan untuk memperoleh keuntungan. Pasti ya, teman-teman, yang namanya berdagang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Tidak mungkinlah orang berdagang ingin rugi, kan tidak mungkin. Pasti yang diinginkan adalah untung. Apalagi ini ruang lingkupnya adalah negara. Jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu bisa masuk ke dalam pendapatan negara. Nah, teman-teman kemarin di semester 2 kelas 10 belajar pendapatan nasional ya. Salah satu komponennya adalah GDP dan GNP. Teman-teman pasti masih ingat ya. Kalau GDP adalah seluruh barang yang dihasilkan dalam negeri, baik itu milik asing maupun milik negara kita atau milik warga negara kita. Nah, kemudian ada juga GNP, hasil dari barang yang dihasilkan oleh warga masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Gitu ya, teman-teman, sehingga apalagi itu kerjasama perdagangannya internasional terjadi antar lintas negara, pendapatan yang dihasilkan itu masuk dari atau masuk ke dalam pendapatan negara, pendapatan nasional. Itu ya, teman-teman, belajar devisa masuk ke dalam pendapatan negara, merupakan sumber devisanya negara, pendapatan negara, karena sudah dilakukan oleh antar negara ya, tidak dihasilkan di negara sendiri. Oke, kemudian yang ketiga adalah perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dan mengolah sumber daya ekonomi. Tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman, antar negara satu dengan negara lain kemampuan untuk menguasai teknologi itu berbeda-beda. Kemudian kualitas sumber daya manusia dalam mengelola SDA, sumber daya alam, juga berbeda. Kalau negara kita itu yang melimpah adalah sumber daya alamnya, tetapi sayangnya belum diikuti melimpahnya kualitas sumber daya manusia. Sehingga untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah tadi membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Itu ya, teman-teman. Sehingga dengan adanya perbedaan penguasaan teknologi dan cara mengelola sumber daya alam, itulah yang mendorong perdagangan internasional. Ya, teman-teman. Wah, negara kita kalau sumber daya alamnya itu sudah terkenal di mana-mana ya. Kekayaan alamnya, sumber daya alamnya, tetapi sayangnya mengelolanya belum maksimal. Kenapa? Masih terbatas kualitas sumber daya manusianya. Kita tahu kalau kita mengekspor adalah barang mentah, tetapi kalau kita mengimpor itu barang yang sudah jadi. Itu ya, teman-teman, contoh. Misalnya penguasaan rotan. Nah, kita kalau mengeksporkan ke negara lain, rotan itu masih dalam bentuk mentah. Tetapi kalau di luar negeri sudah dirakit menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya, negara kita mengimpor. Nah, itu contoh kecil saja. Kalau negara kita umumnya itu mengekspornya masih dalam mentah, mengimpornya sudah barang jadi. Padahal bahan mentah tadi adalah
dihasilkan atau dikirim dari negara kita. Di negara lain barang mentah yang diekspor oleh Indonesia itu diolah kembali untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, itu ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman adalah salah satu peran ya, salah satu orang yang mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, bahkan kalau Pak Bambang ya mengatakan TKI plus plus. Nah, di situ ya. Kalau Pak Bambang ya, Pak Budi mengupdate sesuatu di Facebook pasti memberikan motivasi kepada teman-teman semua bahwa TKI yang ada di Taiwan adalah TKI yang plus plus. Nah, plus apanya ya? Plus pengetahuannya, plus keterampilannya, plus penguasaan teknologinya, ya pokoknya plus plus lah. Nah, itu ya. Nah, itu harus memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dari teman-teman sendiri, baik itu penguasaan teknologi, keterampilan, pengetahuan, pokoknya semuanya itu ya. Oke teman-teman, harus selalu semangat untuk meningkatkan kualitas diri, karena nanti manfaatnya pun teman-teman yang akan merasakan. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ya Mbak Mentia, yang namanya bekerja pasti ya lelah, pusing, tapi semua itu pasti suatu saat teman-teman akan memanen. Nah, akan memanen hasilnya. Oke, lanjut lagi. Ini Mas Anto lanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi. Faktor pendorong lainnya terhadap perdagangan internasional yang pertama adalah adanya kelebihan produk sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau di dalam negeri kebutuhannya sudah terpenuhi, pasti dia membutuhkan pasar baru untuk memasarkan produknya, sehingga membutuhkan negara lain untuk dijadikan pasar sebagai tempat menjual produknya. Contoh yang namanya HP ya kan teman-teman, HP itu kan bagi negara yang memproduksinya, semua warga negaranya sudah terpenuhi, sehingga dia membutuhkan pasar baru untuk menjual HP yang diproduksi di negara tersebut. Ya, karena apa? Karena di negaranya kebutuhan akan HP sudah terpenuhi, sehingga kalau sudah terpenuhi dia membutuhkan pasar baru untuk menjual produknya. Nah, itu salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Itu ya, teman-teman. Karena di dalam negerinya sudah terpenuhi, sehingga dia membutuhkan pasar baru untuk menjual barangnya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Ini teman-teman, kalau suatu negara dengan negara lain tidak mau bekerja sama, itu dia akan dikucilkan di negara-negara lain. Maka dari itu untuk membina hubungan kerjasama, tadi sudah saya katakan ada kerjasama antar wilayah, misalnya adalah ASEAN, itu kan wilayah Asia Tenggara. Ada juga tadi OPEC, adalah negara-negara penghasil minyak, dijadikan satu, sehingga antar negara satu dengan negara yang lain adalah saling bekerja sama. Karena tidak mungkin suatu negara itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara-negara lain. Gitu ya teman-teman. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan perkembangan teknologi, perkembangan politik, perkembangan ekonomi yang sangat luar biasa antar negara, itu bisa menciptakan kerja sama. Bahkan kemarin ya minggu-minggu lalu lah negara kita dikunjungi oleh raja dari Mesir ya, Arab Saudi, maaf, dari Arab Saudi ya, Raja Salman ya. Itu kan sebagai salah satu bentuk kerjasama
antar negara Indonesia dengan negara Arab Saudi. Dengan adanya hubungan yang baik, bahkan saya menonton berita itu, negara kita diberi kesempatan untuk mengirimkan orang-orang yang mau berhaji, kuotanya ditambah. Nah, itu ya teman-teman, dari hubungan yang baik antar negara satu dengan negara yang lain, itu bisa menciptakan sesuatu yang menguntungkan. Nah, seperti tadi, itu kan membuka kerjasama. Kemarin sudah ya ibaratnya dipraktekkan ya oleh negara kita dengan negara Arab Saudi. Dengan adanya hubungan yang baik, dengan adanya kerjasama, maka Raja Salman memberikan kesempatan kepada negara kita untuk menambah kuota orang berhaji. Nah, itu ya teman-teman, salah satu contoh nyata adanya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, terjadinya era globalisasi. Wah, seiring perkembangan zaman, era globalisasi, tidak ada batasan antara negara satu dengan negara lain untuk lalu lintas perpindahannya. Itu ya teman-teman. Maksudnya era globalisasi itu tidak ada halangan yang membatasi antara satu negara dengan negara yang lain saling bekerja sama. Oke, sampai sini apa yang saya jelaskan teman-teman sudah paham? Faktor-faktor pendorong lainnya perdagangan internasional. Oke ya teman-teman, kesimpulannya faktor pendorong perdagangan internasional itu bisa kita simpulkan bahwa perdagangan internasional yang menjadi pendorong. Kita tahu bahwa suatu negara itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan warga negaranya sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi, maka negara tersebut membutuhkan pasar baru untuk dijadikan tempat menjual produknya. Karena apa? Karena di dalam negerinya warga negaranya sudah terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan sumber daya alam, kemampuan teknologi, selera, itu yang mewujudkan adanya perdagangan internasional. Itu ya teman-teman, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Oke, selanjutnya, manfaatnya yang pertama adalah memperoleh devisa pasti. Yang namanya perdagangan internasional, misalnya ekspor berarti kita mengirimkan barang ke luar negeri. Sebagai imbalannya maka kita mendapatkan pendapatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk devisa. Devisa itu mata uang asing yang digunakan di dalam suatu negara. Nah, itu ya teman-teman. Negara kita mata uangnya rupiah, di Taiwan bentuk mata uangnya adalah dolar Taiwan. Karena perbedaan dua mata uang tersebut nanti bisa memperoleh devisa jika salah satu di antaranya mengadakan transaksi. Nah, itu ya teman-teman. Apalagi ekspor. Nah, ekspor salah satu sumber pendapatan negara. Itu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu kan namanya ekspor tapi dalam bentuk jasa. Bahkan tenaga kerja, yang namanya tenaga kerja, ada pepatah ya mengatakan bahwa TKI itu adalah sumber devisanya negara. Karena tadi ya ada transaksi di dalamnya sehingga bisa pendapatan tadi bisa masuk ke dalam negara. Itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja pasti. Apalagi negara kita banyak sumber daya manusianya, banyak penduduknya, tetapi belum diimbangi oleh luasnya lapangan pekerjaan. Sehingga untuk membantu warga negaranya mendapatkan pekerjaan, negara kita harus mengadakan kerjasama dengan negara lain. Untuk apa? Supaya warga negara
di Indonesia itu memperoleh pekerjaan yang layak, ya, memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga diadakanlah yang namanya perdagangan internasional, memperluas kesempatan kerja. Orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di negara kita, maka masih punya kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja di negara lain, karena tadi akibat adanya kerjasama yang menjadi salah satu pendorong perdagangan internasional. Oke ya. Kemudian yang ketiga, menstabilkan harga. Oke, teman-teman. Yang namanya barang langka, ya, yang namanya barang langka itu kan dalam memperolehnya kita mengeluarkan biaya yang mahal. Kalau dengan kita mengeluarkan biaya yang mahal, tidak dibantu oleh pemerintah untuk menyediakan barangnya, maka yang menderita nanti adalah warga negaranya. Itu ya teman-teman, di sini adalah menstabilkan harga. Kalau kita mendengar yang namanya impor beras, ya, impor beras, ya, impor beras itu ada dua sisi, kadang ada dua sisi yang bertentangan. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara agraris, ya teman-teman, negara yang bisa menghasilkan beras sendiri. Tetapi kadang-kala kalau kita mendengar berita, membaca berita, negara kita masih melakukan impor beras. Nah, kan itu teman-teman. Nah, misalkan kebutuhan akan beras di negara kita itu sangat banyak, tetapi beras yang dihasilkan di negara kita itu tidak seimbang dengan kebutuhan kita, maka akibatnya barang tersebut menjadi murah atau mahal, teman-teman. Kalau kebutuhan kita banyak, tetapi produk atau barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tadi itu terbatas, maka barang tersebut harganya lebih mahal atau lebih murah, teman-teman? Gimana? Ya, teman-teman, masihkah dengar suara saya? Oke, dengar. Aduh. Oke, yang dengar tadi, yang dengar jelas dari apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman gimana? Di sini berhubungan dengan menstabilkan harga. Ya, teman-teman, dari kemarin memang sinyalnya merah terus. Jadi suaranya agak terputus-putus karena adanya gangguan sinyal. Oke, yang teman-teman mendengar suara saya jelas, tidak terputus-putus. Coba saya tanya kepada teman-teman semua, jika Oke, kalau yang jelas dengar suara saya tanya pada teman-teman dengan poin yang nomor 3, menstabilkan harga, ya. Menstabilkan harga. Coba, kalau misalnya di dalam suatu negara kebutuhan akan warga negaranya itu melimpah atau tidak terbatas, sedangkan produk yang digunakan atau barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tadi terbatas, jumlahnya terbatas, itu membuat barang atau produk tersebut lebih mahal atau lebih murah, teman-teman. Oke, mahal ya. Oke, bagi yang nggak ada suaranya, teman-teman sabar saja. Karena memang di sini sinyalnya baru merah. Jadi yang mendengar ya alhamdulillah, kalau tidak mendengar ya teman-teman sabar. Oke ya.
Tadi jawabannya pasti lebih mahal. Nah, untuk menstabilkan harga, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah mengimpor ya, melakukan impor barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menstabilkan harga karena barang tersebut menjadi tersedia sehingga harga barangnya menjadi turun. Lain lagi kalau barangnya memang sulit untuk dicari. Yang namanya kalau barang sulit untuk dicari pasti mempunyai harga yang mahal ya. Tetapi kalau sudah terpenuhi barangnya tadi diimpor dari negara lain, maka bisa menstabilkan harga yang semula mahal, bisa harganya diturunkan. Itu maksudnya adalah menstabilkan harga. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Pasti ya teman-teman, kalau barang-barang yang sudah kualitas ekspor ya, sudah kualitas ekspor pasti harganya mahal. Nah, itu ya teman-teman, kalau sudah kualitas ekspor pasti harganya mahal. Nah, maka dengan harga yang mahal pasti diikuti dengan kualitas yang kualitas yang sama seperti harganya. Kalau harganya mahal ya pasti kualitasnya bagus sehingga kualitas konsumsi menjadi meningkat. Maksudnya apa? Iya, konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut menjadi meningkat kualitasnya. Karena apa? Yang namanya barang ekspor pasti diiringi dengan kualitas yang bagus. Tetapi dengan syarat jangan sampai kita lebih mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Karena apa? Karena nanti efeknya adalah berdampak pada naik turunnya nilai rupiah, gitu ya teman-teman. Yang kelima adalah mempercepat alih teknologi. Pasti alih teknologi antara satu negara dengan negara yang lain pasti mempunyai kemampuan menguasai teknologi yang berbeda-beda. Iya Bunda Farid, ya pasti ya. Tadi sudah saya katakan teman-teman semuanya adalah TKI plus ya, yang mempunyai kualitas yang bagus. Ya sehingga nanti kalau sudah kembali ke negara kita, wah teman-teman harus mentransfer apa yang dimiliki atau mentransfer ilmu keterampilan yang sudah didapatkan dari negara lain, terutama teman-teman semuanya itu ya. Karena apa? Karena teman-teman semuanya merupakan TKI yang plus. Nah, plus semuanya, plus pengetahuannya, plus penguasaan teknologinya, plus keterampilannya itu ya. Oke? Ini ada menurut Sudono Sukirno. Sudono Sukirno itu salah satu ahli dalam bidang perekonomian gitu ya. Itu mengatakan bahwa manfaat dari perdagangan internasional yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri tadi dengan melakukan impor. Ya Mbak Ika, ini berbicara masalah kualitas kesehatan. Yang namanya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan peningkatan pendidikan, yang kedua adalah dengan peningkatan kesehatan. Kalau dua faktor tersebut sudah diperhatikan oleh negara, sudah diperhatikan oleh pemerintah, maka bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu. Iya Mbak Mutiara, pasti teman-teman, saya yakin suatu saat pengen kembali lagi ke negara kita, ke negara tercinta, tempat kelahiran kita itu ya.
Pasti di suatu saat teman-teman punya mimpi ya, punya mimpi untuk mentransfer apa yang telah dimiliki, didapatkan dari perjuangan teman-teman selama bertahun-tahun di negeri orang. Oke, ini menurut Sadana Soekarno adalah salah satu ahli dalam bidang perekonomian manfaat perdagangan internasional. Beliau mengatakan yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Spesialisasi itu ciri khas ya, pengkhususan. Suatu negara dengan negara yang lain pasti punya ciri khas terhadap produk sendiri-sendiri. Itu ya teman-teman. Coba saya tanya teman-teman, di sana produk apa yang menjadi ciri khas negara Taiwan coba? Teman-teman apa? Apa itu Mbak Umi? Apa itu Mbak Umi? Saya tidak tahu malah. Nah, di sini yang kedua, manfaat perdagangan internasional menurut Sadana Soekarno adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Maksudnya di sini adalah spesialisasi itu mengkhususkan atau membuat ciri khas negara itu apa. Nah, itu. Oh, minuman susu. Oke. Nah, karena di situ minuman susu teh yang menjadi komoditas ekspor, maka negara Taiwan terkenal dengan hasil susu teh tadi ya. Nah, teh susu. Teh susu berarti negara Taiwan terkenal dengan hasil teh susu yang berkualitas, sehingga negara Taiwan bisa memperoleh keuntungan dari penjualan teh susu tadi. Karena apa? Karena sudah menjadi ciri khasnya. Itu ya teman-teman. Ya, suatu saat kalau teman-teman kembali bawa oleh-oleh dari sana, bolehlah dikirim ke Jepara. Boleh dikirim ke Jepara, siap menerima pokoknya. Itu ya teman-teman. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi ya. Setiap negara punya ciri khas atas hasil produk yang dihasilkan di dalam negeri. Kemudian yang keempat adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Memperluas pasar, kalau di dalam negerinya pemenuhan kebutuhannya itu sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mencari negara sebagai tempat untuk menjual produknya. Nah, di situ memperluas pasar. Karena apa? Kalau di dalam negerinya sudah terpenuhi kebutuhan warga negara, maka langkah selanjutnya adalah mencari tempat, mencari pasar yang nantinya digunakan untuk menjual produknya, sehingga bisa meningkatkan keuntungan. Itu ya. Gimana teman-teman? Ini oh, reuninan. Di mana dan kapan nih teman-teman? Ini kemarin siapa ya? Manut. Oke lah teman-teman, fokus dulu di sana, enggak apa-apa. Ini kayaknya sebentar lagi Pak Fare mau ke sana ini teman-teman. Pak Fare mau ke Taiwan kayaknya, ada planning ke Taiwan. Nanti berjumpa dulu sama Pak Fare ya. Nanti saya dengan tutor-tutor yang lain menyusul. Ya, nanti saya nunggu antrian selanjutnya aja Mas Anto ya. Kita tunggu aja. Ini untuk sementara katanya Pak Fare ada planning untuk ke sana. Lah untuk tutor-tutor yang lain lah menunggu ya, menunggu antrian kapan.
Oke. Ya, doakan saja ya teman-teman punya rezeki yang banyak bisa nyusul ke sana itu ya. Ya, semoga aja ya Mbak Ika. Amin. Oke. Yang selanjutnya adalah yang keempat, transfer teknologi modern. Tadi ya teman-teman, dalam penguasaan teknologi masing-masing negara mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Setiap negara membutuhkan teknologi untuk mengolah ya, untuk mengolah dalam hasil yang banyak dengan waktu yang singkat tetapi dengan biaya yang rendah itu ya. Ngomong-ngomong teman-teman, semuanya pulkam berapa tahun lagi ya? Rata-rata teman-teman pulkam itu berapa tahun lagi? Siapa tahu ya, siapa tahu, enggak tahu kapan bisa ke sana. Wah, 1 tahun ya, rata-rata teman-teman 1 tahun. Wah, 2 bulan lagi. Ini Mbak Aril tinggal 1 bulan lagi. Wah, tinggal sebentar lagi nih. Oh, Mbak Aril tinggal 2 bulan lagi ini ketemu keluarga yang ada di negara Indonesia. Bunda Farid masih lama sekali, 3 tahun lagi. Oh iya ya, kalau 1 tahun pasti nanti sampai habis UN ya, ujian nasional. Berarti teman-teman paling enggak masih lama di sana. Wah, luar biasa perjuangan teman-teman dalam memperoleh kehidupan yang lebih bagus. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya Mbak Cynthia, insya Allah saya pasti akan menemani teman-teman sampai, nggak tahu ya sampai kapan. sampai Pak Farid bosen mungkin. Oke teman-teman, doakan saja semoga saya bisa menemani teman-teman sampai teman-teman bisa meraih mimpi ya, meraih mimpi dengan lulus ujian nasional, sampai teman-teman lulus itu ya. Semoga saja saya masih beri kesempatan untuk terus bersama teman-teman gitu ya. Amin. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai teori keunggulan perdagangan internasional. Di sini perdagangan internasional juga teori ya, punya teori yang dicetuskan oleh Adam Smith. Di sini teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak itu suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Ini teman-teman, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa suatu negara pasti punya ciri khas dalam menghasilkan suatu produk. Nah, antar negara satu dengan negara yang lain itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Misal, negara kita penghasil kelapa sawit. Kemudian tadi negara misalnya Thailand penghasil beras ya, penghasil padi. Karena salah satu julukan negara Thailand adalah negara lumbung padi itu ya teman-teman. Negara kita adalah penghasil sawit. Nah, masing-masing negara tadi punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau kelapa sawit yang dihasilkan di negara kita itu jauh lebih banyak dibandingkan beras. Nah, tadi beras atau padi dihasilkan lebih banyak di negara Thailand, tetapi negara kita, negara Indonesia, penghasil kelapa sawit yang banyak. Sehingga bisa dikatakan negara Indonesia mempunyai keunggulan mutlak ya, atas kelapa sawit terhadap negara Thailand. Begitu juga sebaliknya, negara Thailand mempunyai keunggulan mutlak penghasil padi jika dibandingkan dengan negara Indonesia.
Indonesia. Nah, itu teman-teman maksudnya adalah teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith. Itu ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Rara. Kalau suatu negara bisa menghasilkan atau lebih banyak memproduksi barang yang sudah menjadi identitasnya, itu namanya adalah keunggulan mutlak. Seperti tadi di Taiwan adalah minuman teh susu tadi ya, minuman teh susu. Berarti ya penghasil teh dan susu yang banyak ya, sehingga negara Thailand mempunyai keunggulan mutlak atas susu dan teh jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Iya Mbak Fenty, yang namanya Pak Adam Smith itu salah satu tokoh yang mencetuskan teori-teori ekonomi yang kita pelajari sekarang ini Mbak Fenty. Makanya Mbak Fenty harus mencetak sejarah, siapa tahu Mbak Fenty penghasil apa yang bisa diabadikan namanya sampai kapanpun. Ini Mbak Fenty, siapa tahu Mbak Fenty menciptakan obat apa, dikenal obat Fenty. Nah gitu, itu kan nanti Mbak Fenty terkenal di mana-mana. Nah sama seperti Pak Adam Smith ya, beliau mencetuskan berbagai macam teori, terutama adalah dalam bidang ekonomi. Ini teman-teman, namanya Pak Adam Smith, salah satu ahli yang memang mencetuskan teori-teori perekonomian ya, teori-teori ekonomi. Oke, itu namanya keunggulan mutlak ya teman-teman. Keunggulan mutlak itu suatu negara punya ciri khas tersendiri. Kalau produk yang dihasilkan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara lain, itu negara tersebut mempunyai keunggulan mutlak terhadap negara lain. Itu ya. Kemudian kalau teori keunggulan komparatif, nah di sini juga Pak David Ricardo, ini juga salah satu ahli dalam bidang perekonomian, sama seperti Pak Adam Smith. Ini banyak juga teori kalau kita belajar di perekonomian. Pasti tidak bisa meninggalkan yang namanya Pak Adam Smith dan Pak David Ricardo. Nah itu teman-teman. Oke, di sini teori keunggulan komparatif itu suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang yang lain. Di sini kalau teori keunggulan komparatif itu berkenaan dengan biaya teman-teman, dengan biaya yang dikeluarkan, Kalau tadi keunggulan mutlak itu menjadi ciri khas negara tersebut, tetapi kalau keunggulan komparatif itu diperhitungkan biaya. Kalau misalnya kelapa sawit dihasilkan di negara kita, itu punya biaya atau biaya produksi yang dihasilkan untuk menghasilkan minyak goreng itu lebih rendah. Beda lagi misalnya di kelapa sawit, negara Taiwan kan tidak punya pohon kelapa sawit. Nah, karena dia tidak punya pohon kelapa sawit, maka dia harus mengimpor kelapa sawit dari negara Indonesia. Maka jika kelapa sawit itu diproduksi menjadi minyak goreng, maka minyak goreng yang dihasilkan pasti jauh lebih mahal. Nah, sehingga bisa disimpulkan tadi, negara Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam menghasilkan minyak goreng terhadap negara Taiwan. Itu ya teman-teman. Tadi bedanya kalau keunggulan mutlak itu setiap negara punya ciri khas tersendiri, mempunyai memproduksi barang sendiri yang menjadi ciri khas. Tetapi kalau teori keunggulan komparatif itu dilihat dari biaya yang dikeluarkan. Kalau biaya yang dikeluarkan itu sedikit, lebih murah, lebih efisien dibandingkan dengan negara lain yang memproduksi, maka negara tersebut mempunyai teori keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu teman-teman bedanya keunggulan mutlak sama keunggulan komparatif.
Namanya komparatif itu perbandingan, tapi dilihat dari segi biaya. Kalau yang namanya mutlak, mutlak berarti tidak ada yang menandingi lah, istilahnya seperti itu teman-teman. Hasil yang dihasilkan itu tidak bisa menandingi dari negara-negara lain. Seperti Brazil. Nah, Brazil itu kan terkenal dengan negara penghasil kopi, ya itu kan teman-teman. Berarti negara Brazil tadi mempunyai keunggulan mutlak terhadap kopi daripada negara-negara yang lain. Oke Mbak Fenty, pertanyaan yang bagus. Yang namanya bensin itu bahan mentahnya adalah minyak bumi Mbak Fenty. Iya Bunda Fari, terima kasih. Minyak bumi yang diolah bisa ya dimulai dari Pertamax, Pertalite, kemudian Pertamax, Pertalite sampai aspal ya. Sampai aspal itu adalah hasil olahan minyak bumi. Nah, itu Mbak Fenty, hasil olahan minyak bumi. Jangan jadi guyu, karena yang namanya tidak tahu berani bertanya itu adalah sesuatu ilmu yang sangat berharga daripada malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu lebih baik ditanyakan. Iya Mbak Fenty, tidak apa-apa. Minyak bumi ya, dari olahan minyak bumi. Lah, minyak bumi, nah ini juga berkenaan dengan teori keunggulan mutlak. Minyak bumi di dunia ini penghasil terbesarnya adalah Arab Saudi. Berarti negara Arab Saudi mempunyai keunggulan mutlak terhadap minyak bumi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bukan Mbak Fenty, minyak bumi itu satu bahan mentahnya, tetapi diolah menjadi beberapa bentuk yang berbeda. Itu Mbak Fenty. Bahannya sama, minyak bumi, tetapi diolahnya itu menghasilkan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda dan penggunaannya yang berbeda-beda. Beda Mbak Aril. Oke, gini. Kalau yang namanya minyak bumi itu sebenarnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, ini dari pertanyaannya Mbak Fenty bisa dijelaskan bermacam-macam pertanyaan. Nah, bermacam-macam pengetahuan. Kalau yang namanya minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui maksudnya apa? Kalau minyak bumi itu sudah habis, maka membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk menghasilkan minyak bumi. Untuk sementara ini, penghasil minyak bumi terbesar adalah Arab Saudi. Maka dari itu di negara-negara di dunia ini itu mencari alternatif Mbak Fenty dan teman-teman semuanya. Mencari alternatif energi yang bisa diperbarui untuk mengganti minyak bumi. Karena apa? Karena tidak selamanya minyak bumi itu akan tersedia di muka bumi ini. Karena apa? Tadi sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui. Bisa dihasilkan tetapi membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Karena minyak bumi itu terbentuk dari fosil. Teman-teman sudah tahu kan fosil yang sudah mengendap di permukaan bumi berjuta-juta tahun. Itu Mbak Fenty dan teman-teman semuanya. Maka untuk memproduksi minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi negara-negara di dunia ini itu sedang mencari energi alternatif pengganti minyak bumi jika suatu saat minyak bumi itu habis dihasilkan oleh bumi. Itu ya teman-teman. Tetapi tadi Mbak Aril memberikan pendapat beras. Yang namanya beras itu kan berasal dari tumbuhan, tanaman sampai kapanpun tidak terhingga, yang namanya tanaman itu akan tumbuh terus.
bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena beras atau padi termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau bisa dihasilkan. Tetapi kalau minyak bumi itu membutuhkan waktu tidak hanya berpuluh tahun teman-teman, berjuta-juta tahun untuk menghasilkan minyak bumi. Jadi kalau minyak bumi itu tidak dapat diperbarui, tetapi yang namanya beras tumbuhan sampai kapanpun masih bisa dihasilkan. Itu teman-teman. Sama juga Mbak Cynthia, batu bara itu juga sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Kalau batu bara itu habis, ya sudah habis. Tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu namanya batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar teknologi yang digunakan. Itu ya teman-teman. Itu yang namanya, teman-teman tahu PLTU? PLTU Tanjung Jati B, PLTU Tanjung Jati B. Itu kan salah satu sumber energi penghasil ya di Jepara itu ya tenaga uap. PLTU Tanjung Jati B itu salah satu tenaga listrik ya, sumber energi listrik terbesar se-Asia Tenggara. Nah, itu tempatnya adalah di dekat rumah saya itu Mbak Fenty dan teman-teman semuanya. Kalau suatu saat nanti entah kapan kalau teman-teman ke Jepara, mampir dulu untuk melihat PLTU terbesar. Nah, bahan bakar uap tadi adalah dari batu bara. Dari batu bara untuk menghasilkan energi listrik. Batu bara itu digunakan untuk menguapkan air laut yang nanti digunakan untuk energi listrik. Nah, itu. Nah, Mbak Cynthia, saya jadi ibu guru sajalah ya. Yang jadi pemandunya orang-orang yang ada di sana. Oke, itu ya teman-teman ya. Mbak Fenty sudah paham perbedaan kenapa sih minyak bumi itu, ya sebenarnya minyak bumi itu bisa habis Mbak Fenty, tetapi ya kita tidak bisa menentukan tahun depan. Nah, tidak bisa, tergantung dari bagaimana sumber minyak bumi itu dikelola dengan bagus sehingga minyak bumi itu bertahan lama. Untuk sementara ini minyak bumi dihasilkan terbesar itu di Arab Saudi. Kenapa sih negara Arab Saudi itu mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa ya? Salah satu diantaranya adalah negara Arab Saudi itu memiliki sumber daya alam yang namanya minyak bumi. Kita tahu minyak bumi itu dibutuhkan oleh banyak negara, sehingga salah satu pendapatan yang dimiliki oleh negara Arab Saudi yaitu berasal dari minyak bumi. Kemudian orang-orang yang naik haji, jadi pendapatan negara Arab Saudi itu berasal dari berbagai macam yang memang pendapatannya hampir setiap tahun itu dihasilkan. Ya Mbak Fenty tidak tahu itu di mana hasilnya, kegiatan produksinya itu di mana, saya tidak begitu paham. Tetapi kalau Arab Saudi itu penghasil minyak bumi, tapi dalam bentuk mentah teman-teman, diekspor itu mentah. Lah di masing-masing negara yang tidak punya sumber daya alam khususnya adalah minyak bumi, mereka mengimpor dari negara Arab Saudi kemudian mengolah sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam negeri. Jadi setiap negara itu minyak bumi itu diolah kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga masyarakatnya. Itu Mbak Fenty. Kalau di negara kita sih ada minyak bumi yang dihasilkan, tetapi tidak sebesar yang dimiliki oleh negara Arab Saudi.
Iya, Bunda Farid memang luar biasa penghasilannya di kota Arab Saudi ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wah, sangat luar biasa banyaknya. Itu ya teman-teman ya, tidak terasa kok waktunya tinggal 5 menit. Oke. Oke ya teman-teman, karena waktu ini tinggal 5 menit, maka saya menyimpulkan malam hari ini untuk pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan perdagangan internasional teman-teman nanti, karena minggu depan kita membahas devisa. Kalau berbicara devisa nanti kita berbicara kurs valuta asing, kurs jual, kurs beli. Yang teman-teman ya setiap harinya pasti mempraktekkan ya kurs jual kurs beli dari Taiwan ke rupiah, dari rupiah ke Taiwan ya. Ya Mbak Fenty ketemu hitung-hitungan lagi, tapi untuk minggu depan ya masih lanjutkan. Belum sepenuhnya Mbak Cynthia, belum ke MTK sepenuhnya, ini masih sebagian kecil aja. Nanti kita ketemu sama kurs jual, kurs beli, atau berbicara dengan kurs valuta asing gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum saya mengakhiri, saya beri kesimpulannya. Saya menyimpulkan bahwa yang namanya perdagangan internasional itu tercipta, terwujud sebagai akibat tidak mungkin suatu negara itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya, pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terciptalah yang namanya perdagangan internasional. Tadi perdagangan internasional ada dua teori, yaitu yang dicetuskan oleh Bapak Adam Smith dan Bapak David Ricardo. Kalau Bapak Adam Smith tadi mencetuskan bahwa kalau negara mempunyai keunggulan mutlak, itu dia akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Tadi kalau perdagangan mutlak, keunggulan mutlak itu setiap negara mempunyai ciri khas tersendiri, itu yang membedakan dengan negara yang lain sehingga bisa memperoleh keuntungan. Tetapi kalau teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh Bapak David Ricardo itu dilihat dari biaya yang dikeluarkan. Kalau biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin, itu dia negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Itu ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih segala antusias dari teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, selamat beristirahat teman-teman semua. Tetap berjuang, tetap sampai kapanpun kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu itu ya. Tetap semangat, selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.